Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan 100 hari tahlilan wafatnya almarhumah Marissa Grace Fauzi binti Al-Hab, ibu istri saya kesayangan yang dia telah meninggalkan kami. Dan tadi akhirnya ya kita emang mengundangnya tertentu aja karena emang sekarang kan yang 100 hari ini benar-benar pengen banyak lebih dalam ininya, doanya ya daripada orangnya. Jadi ada Kak Diaku terutama itu, dan juga teman-teman istri saya, kayak teman-teman ada beberapa profesor tadi kan datang ya, dan juga murid-muridnya ya, dan bimbingannya dan sesama dosen itu yang paling utama. Begitu, dan saudara-saudara kita lah, sama teman-teman saya juga ada ADMS, kemudian Malik tadi. Tadi juga mengundang anak-anak dari panti ya. Panti asuhan. Mungkin seperti apa sih? Ya mungkin itu permintaan dari almarhum yayasan almarhum atau seperti apa? Kalau kita di gereja Dede itu selalu bantu kita ya dari pertama dompet duafa. Kenapa? Karena dari pertama Dede bangun tuh istri saya selalu bantu Dede gitu. Saya ikut-ikutan karena dia emang hobinya apa ya, kalau ada yang gitu. Ya filantropi yang seperti itu dia langsung ayo kita bantu. Nah, aku jadi ikut-ikutan juga bantu. Ya alhamdulillah sekarang dia jadi partner kita dalam suka dan duka lah, dalam kondisi seperti sekarang kan, apalagi waktu 3 hari itu saya nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Alhamdulillah teman Dede semua tuh yang bantu kita ya. Jadi ya disitulah pertemanannya yang abadi ya, kita sama Pak Parni Hadi juga dari pertama kali dekat banget gitu. Artinya meneruskan jejak almarhum. Iya memang aku kan begitu ya, yang maksudnya yang harus kita lakukan tuh untuk supaya dia selamat ya, aman di akhirat juga lapang ini kuburnya. Dan juga kita kirim doa terus ya, sedekah atas nama dia, pahala doa anak yang soleha, dan juga anak-anak didiknya itu termasuk doa yang bisa memberikan dia untuk membantu di dalam proses dia untuk menuju ke jannah ya gitu ya. Insyaallah amin amin. Dan juga itu melanjutkan silaturahmi. Saya tuh kalau mungkin YouTube saya itu ada, saya satu-satu saya hubungin teman SD-nya, teman SMA-nya, teman istri saya cerita dia, jadi ada hal-hal yang saya baru tahu juga, mengasihkan. Dan yang paling penting yaitu menyambungkan silaturahmi satu, kedua kalau ada janji-janji atau apa-apa hal yang ingin bisa dilakukan tapi belum, ya saya berusaha untuk menjalankannya. Jadi itu memang amanah ya, memang saya lagi menghobikan diri untuk terus mengerjakan amanah itu. Ada kesenangan saya pribadi ya, itu yang bisa mengobati beban hati saya juga. Kemudian tapi setelah 100 hari ini dari Om Ikang dan juga keluarga sendiri, apakah sudah lebih legowo atau gimana? Ya, legowo sih sebenarnya prinsipnya saya tuh hanya bisa lebih enak hidup ya. Saya pada saat saya ngaji ya, saya dikasih waktu ada obat inilah, buat insomnia inilah, ini apa dan macam-macam. Iya sih, dapat orang baik ya, tapi nggak mengurangi rasa beban saya waktu itu luar biasa. Tapi kalau ngaji itu kayak ada link gitu ke sana. Jadi kayak saya jadi mengerti apa sih maksudnya gitu kok. Kan katanya ini yang terbaik kan. Kalau dia meninggal dalam kondisi yang terbaik, ya udahlah, kita kan sama-sama tahu posisi ceritanya kayak bagaimana kan. Tapi kita yang ditinggalin ya. Nah, ini yang saya lagi cari. Ini yang terbaik nih. Ini yang saya pelajari. Jadi hanya ya bahasa ilahi aja bisa menerangkan menurut saya ya. Bahasa dunia tuh nggak bisa menerangkan gitu. Emang iya, lu nggak boleh sedih terlalu lama ya. Oke, emang iya, siapa juga yang mau gitu kan. Tapi this is my ini kan, perasaan saya juga 30 tahun sama 38 tahun sama dia, dan akhirnya saya embrace, tetap dia ada di diri saya gitu ya, dan ya berjalan hidup
tanpa fisiknya dia, tapi dia tetap ada sih. Nah gitu lah. Jadi ya mungkin jawabannya seperti itu. Anak-anak gimana? Kak Ciki sendiri, Ciki kan beberapa hari lalu sempat upload beberapa foto dari WhatsApp ya, dari WhatsApp sama almarhum. Mungkin itu momen-momen yang terbaik foto-foto itu atau gimana? Oh iya, iya. Beberapa hari lalu wajar ya mas, namanya anak tuh kayak tiba-tiba kangen banget, tapi kangen sama orang yang udah nggak ada kan kayak nggak ada ujungnya. Dan emang kemarin beberapa hari yang lalu saya baru berani buka chat history di WhatsApp sama ibu, dan ngelihat di WhatsApp medianya kan ada foto-foto yang ibu kirimin, jadi itu saya download, saya posting foto-foto yang ibu kirimin. Ya gitulah, karena kangen. Terus kayak ngelihat ibu sering ngirim foto selfie sama ayah laporan mau take off atau apa yang kayak gitu, atau ada foto ibu sama ibu sayur langganan ibu di belakang, ibu ajak selfie, kayak ibu kan suka laporan kayak ibu beli ini ya, tahu, tempe, apa, sayur buat di rumah. Ibu kan suka ke borong ibu sayur. Ya aku lagi lihat-lihat lagi karena malam-malam masih susah tidur sih. Terus sambil ngeliat ya klik download terus kan di galeri jadi ada banyak kan itu di galeri yang paling atas, sih udah aku upload ke IG aja biar kalau kangen kayak bisa lebih mudah gitu. Sebenarnya itu aja sih, karena sebenarnya rasa paling dahsyat kalau menurut aku tuh kalau malam, mungkin karena aku juga masih susah tidur ya malam, terus kan kita mau kerja kan gitu. Terus aku paling terakhir masuk karena emang kayak capek ini sendiri dulu gitu, dan kalau udah malam kadang ya ini kayak berharap masih ngirup hawa-hawa ibu kalau aku ya. Kadang aku bukain ini apa lemari ibu, kayak aku endus aja, karena awal-awal tuh yang aku ngerasa mungkin ya masih ada tuh aroma ibu, antara mungkin parfum atau sabun apa, jadi kok lama-lama udah mulai nggak ada aromanya, jadi kayak pure aroma parfum ayah atau apa gitu. Terus makanya aku kadang suka nyari aja di lemari, emang rada aneh sih. Cuman kadang tuh kangennya aneh sih, elfnya terus kemana gitu. Jadi emang aku suka aja buka lemari ibu, masih ada sedikit aroma. Emang sih masih ya mana? Kalau kamu sudah bisa berdamai dengan kondisi atau gimana? Oke, berdamai. Sebenarnya sih kalau 100% berdamai masih dalam proses sih. Kalau untuk saya pribadi ya, even sampai detik ini pun juga aku masih berusaha untuk mencerna kalau emang kata yang menguasain yang terbaik tuh, aku masih berusaha untuk bisa mengerti dan menerima gitu kan. Ikhlas itu sebenarnya kan katanya ilmu yang paling susah di dunia itu kan sabar dan ikhlas kan. Itu nggak ada sekolahnya tuh, jadi itu benar-benar ilmu kehidupan gitu. Kami mungkin saya khususnya gitu masih dalam tahap untuk bisa menerima itu semua gitu. Tapi kita yang berusaha untuk sabar gitu ya, belajar sabar dan ikhlas gitu, sambil ya terus berusaha berbuat baik, dan ya setiap beribadah habis selesai sholat ya selalu kirim doa buat ibu gitu sih. Karena yang namanya berdamai dengan keadaan itu ternyata sebuah proses kehidupan yang menurut saya tidak pernah berhenti gitu. Selama kita hidup itu akan mungkin ada stagesnya ya. Jadi ya udah lewatin aja prosesnya. Mungkin emang saat ini tuh ya kami dan keluarga masih dalam proses untuk mencerna kedukaan ini, dan menurut saya itu wajar banget. Setiap orang yang pernah ditinggalkan pasti tahu rasanya. Kak, ini kan tadi kan masing-masing mempunyai suasana kerinduannya sendiri gitu. Nah, ini gimana sih ketika mengalami itu, saling cerita atau benar-benar ya udah menjalankan itu rasa rindunya itu sendiri, atau gimana sih menguatkannya seperti apa ketika rasa rindu itu muncul? Kadang kita cerita juga ya, cerita. Jadi memang ya kita selalu bertiga terus sih sekarang. Dan saya juga bilang sama anak-anak, kita tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi kita harus bertahan dan kita menjadi tim yang kuat. Kita masih diberikan kehidupan, tapi sama kita masih kehidupan, kita masih bisa bermanfaat buat almarhum ibu
prakarya nih semuanya, punya karyawan dia punya macam-macam. Jadi itu yang kita saling menguatkan, dan saya paham sekali masing-masing anak-anak saya itu punya sifat yang berbeda dalam mengelola duka ya, karena duka ini harus dikelola emang. Karena nggak bisa melupakan, enggak lah, mungkin kita lupakan gitu. Ini kenangan yang terlalu bagus untuk dilupakan, ya kan? Aduh, jadi kita embrace, menerima ini dalam di dalam hati kita, dan biasakan hidup dengan cara seperti ini. Gitu, jadiin value, jadiin nilai tambah, dijadiin semangat justru gitu ya. Tapi emang itu berproses, tapi harus bisa.